Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil syirki wal kufur wa man ittaqa wa najjahu Allahu fid dharain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah rahmati, alhamdulillah di malam hari ini malam pertama setelah libur panjang. Kita liburkan sebelum Ramadan, nyopi karak 2 bulan oleh Ramadan. Dan ini malam pertama setelah Ramadan, kita lanjutkan halaqah kita. Kenapa enggak rame? Memang di bak pun lagi nya. Kembali menghadirkan hati ini untuk terus konsisten, stabil. Ini perlu mujahadah. Perlu ini usaha yang lebih. Namun alhamdulillah di malam hari ini, walaupun enggak banyak, kita mulai. Memang di beberapa tempat pembukaan memang rame. Masjid duha malam pun Ramadan juga rame juga. Malam kedua, ketiga, dan seterusnya rame aja. Mungkin kami yang godepu. Kata mulai halaqah kembali. Baiklah Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, Ramadan hampir tiap malam ini penceramah itu menyampaikan makna Ramadan itu di ujungnya dia la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa tadi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini dilatih melalui 30 hari. Nah setelah Ramadan ada Syawal dia. Secara bahasa dia Syawal ini naik atau tempat untuk naik. Nah maknanya Syawal itu dia tangga. Fungsi tangga adalah untuk naik. Kalau begitu di Syawal ini kaum muslimin diperintahkan meningkatkan ibadah yang karena di Ramadan. Maka punya hadis dia setelah Ramadan wattataba'u bi sitayyamin Syawal faqad sama siyamad dahr. Yang puasa Ramadan menambah 6 hari Syawal, dianggap dia puasa 1 tahun. Dianggap tadi misalnya Ramadan 30 hari tambah 6 hari, jadi dia 36 hari. Maka kelipatan 10 kali 36 lertuh 60. Dalam setahun itu, dalam sahar Komariah, tahun Komariah ini 360 hari. Nah setelah Syawal, peningkatan ibadah di Syawal tadi masuklah ke Zulqa'dah. Nah kita hari ini di Zulqa'dah. Apa makna Zulqa'dah? Secara bahasa 2 kata dia. Zu memiliki. Kalau al-qa'dah dari kata dia qa'ada yaqudu duduk. Kalau Zulqa'dah orang yang punya kedudukan. Maka maknanya bahwa Zulqa'dah itu Allah berikan kemuliaan-kemuliaan. Dalam bahasa Indonesia kita bilang orang punya kedudukan, itu dia orang mulia, orang yang diagungkan. Maka Zulqa'dah tadi ini adalah orang-orang yang Allah berikan kemuliaan. Kenapa Ramadan sudah berpuasa penuh, menahan diri, tambah Syawal meningkatkan, inilah hasilnya. Maka di Zulqa'dah ini tidak ada dia amal yang sunnah di Zulqa'dah, kecuali mempertahankan
yang ada di Ramadan, yang ada di Syawal. Dalam lintas sejarah, Zulqa'dah paling dia ini bulan gencatan senjata atau bulan damai. Ini lintas sejarah. Kalau tengok di Sirah Nabawiyah, di Zulqa'dah itu terjadi dia gencatan senjata antara kaum muslimin dan orang kafir. Namun ana dijelaskan bahwa di Zulqa'dah ini mesti ada amalan-amalan yang sunnah. Pertanyaannya, untuk siapa Allah berikan kemuliaan-kemuliaan itu? Maka Allah berikan kemuliaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Janji Ramadan menciptakan orang-orang yang bertakwa. Di Syawal peningkatan ketakwaan. Nah, di Zulqa'dah ini Allah berikan kemuliaan untuk orang-orang yang bertakwa. Malam hari ini kita akan mengkaji ini. Apa itu takwa? Ini yang kita kaji. Setiap minggu atau setiap hari Jumat itu khatib selalu Jumat itu mengingatkan. Karena antara rukun khutbah Jumat, khatib mengajak jamaah untuk bertakwa. Banyak lafaz dia. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Ada yang mengatakan usini wa iyyakum bitaqwallah. Nah, hampir setiap Jumat khatib mengajak semua kaum muslimin ini untuk bertakwa. Maka yang kita kaji ini, yang pertama apa itu takwa? Yang kedua nanti apa peran takwa dalam kehidupan? Yang ketiga tingkatan takwa. Yang keempat sifat orang-orang yang bertakwa. Yang kelima ini bagaimana caranya kita ini mencapai ketakwaan. Dan terakhir nanti buah dari takwa. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang pertama kajian takwa. Apa itu takwa? Secara bahasa, takwa qillatul kalam. Ini kitab yang dikarang oleh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Siapa lagi umrah itu hari, saya mampir ke toko buku, saya tengok, ini bagus bukunya. Ini judulnya ini A'malul Qulub, pekerjaan hati. Saya beli 2 karangan beliau ini. Yang kedua nanti namanya dia Mufsidatul Qulub, hal-hal yang merusak hati. Nanti kita bahas dulu ini pekerjaan hati. Nah, mungkin dia akan terseling nanti dengan hal-hal yang merusak hati kita ini. Di antara tema yang diangkat dalam kitab ini adalah at-taqwa. Nanti ada takwa, ada ar-raja, pengharapan, ada al-khauf, ada tafakkur, ada nanti juga namanya dia az-zuhud. Nah, takwa, kembali tadi kita ke takwa, secara bahasa dia qillatul kalam, enggak banyak bicara. Ini makna takwa secara bahasa. Kalau secara bahasa ini, siapa orang yang bertakwa yang hanale berhaba. Terus kajian definisi apa itu takwa, para ulama banyak memberikan definisi tentang takwa. Yang pertama ini yang simpel diberikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Apa kata Ibnu Taimiyah? At-taqwa huwa fi'lu ma amarallahu bih wa tarku ma nahallahu anhu. Singkatnya kata Ibnu Taimiyah, takwa itu adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Apa itu takwa? Bahaqikatuhal amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban. Mengamalkan perintah Allah penuh keimanan, penuh keikhlasan. Kata Ibnul Qayyim, terus meninggalkan juga larangan Allah dengan penuh keimanan. Yang ketiga ini, atau singkat aja prinsipnya, seorang khalifah
namanya Umar bin Khattab nanya sahabat lain, Ubay bin Ka'ab. Kata Umar ke Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab menjawab, kata Ubay, "Idza akhazta yauman tariqan dza syaukin." Seandainya kamu, kata Ubay, berjalan di atas jalan yang dia za syaukin, ada durinya. Famadza amilta? Apa yang kau kerjakan, yang kau amalkan? Kata Umar bin Khattab, tasyammartu wa hazartu. Maka saya akan perlambat jalan saya dan saya akan hati-hati. Nah, kata Ubay, itulah takwa. Maknanya bahwa takwa itu kehati-hatian dalam hidup ini. Supaya enggak terjumus dalam dosa dan menahan diri. Enggak sampai masuk ke hal-hal yang dia menimbulkan dosa. Maka takwa, kata Ubay bin Ka'ab, maknanya dia adalah kehati-hatian dalam hidup ini. Seorang sahabat lain bertanya lagi ini, "Ya Ubay, apa itu takwa?" Ubay menjawab lagi, "An la yaraka Allahu haitsu nahaka." Jangan sampai Allah melihat kamu ini mengerjakan yang Allah larang. Sampai Allah bakalan tanya ketika mencuri, ketika menipu, ketika berbuat dosa. Sambungan, wala yafkiduka haitsu amaraka. Jangan sampai juga Allah perintahkan kamu dan kamu ketika itu tidak ada. Allah perintahkan sembahyang jamaah dan kita enggak ada. Allah perintahkan berzakat, kita enggak mengamalkan. Ini diantara makna takwa yang para ulama berikan definisinya. Sekian banyak definisi. Kita ambil kesimpulan. Apa itu takwa? Kita takwa ini adalah hati-hati dalam hidup, dalam mengerjakan perintah Allah, dan juga hati-hati dalam meninggalkan larangan Allah. Jadi ini makna takwa secara definisi. Ya, bagaimana para al-anbiya itu bertakwa? Hampir semua nabi dan bahkan semua nabi ini mengajak kaum itu takwa. Wa idz qala nuhu liqaumihi, kata Nuh untuk kaumnya, ittaqullah. Wa idz qala Yusuf liqaumi, ittaqullah. Nabi Nuh, semua nabi lah pokoknya ini mengajak kaumnya untuk bertakwa. Maka dalam kajian Al-Quran ini, makna takwa yang pertama adalah al-khasyah wal haibah. Takut. Takut meninggalkan perintah Allah dan takut mengerjakan larangan Allah. Yang kedua, makna takwa adalah at-ta'ah wal ibadah. Ketaatan dan terus beribadah. Yang ketiga, at-tanazuh aniz dzunub. Menjaga dirinya jangan sampai mengerjakan dosa. Maka yang tiga hal ini yang banyak ayat sampaikan makna takwa. Takut, dan yang kedua penuh ketaatan, dan yang ketiga adalah at-tanazuh aniz dzunub, menjaga dirinya jangan sampai berbuat dosa. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, sebelum kita sambung, mungkin ada mau bertanya tentang takwa? Silakan. Jadi makna secara bahasa dan definisi dan juga makna takwa dalam beberapa ayat disampaikan. Atau yang memiliki pertanyaan, bagaimana hukumnya takwa? Hukum takwa itu wajib. Artinya bahwa setiap muslim wajib bertakwa. Kalau dia wajib bertakwa, maka orang-orang yang tidak bertakwa berdosa. Kan tadi ini takwa hukumnya wajib. Dalam kitab ini katakan at-taqwa min
min aujabi al-wajibat wa qad dalla ala zalika nususun katsirun al-Qur'an. Takwa itu termasuk hal yang wajib yang mana perintah Al-Qur'an dan juga hadis untuk kita ini bertakwa. Ya. Nabi di banyak kesempatan sahabat minta diberikan nasihat. Ya Rasulullah, ausini. Tolong berikan saya nasihat. Kata Nabi, ausika bitaqwallah. Saya nasihatkan kamu ini untuk bertakwa. Nabi katakan salah sahabat namanya dia Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, fa inni la uhibbuk. Saya sangat mencintai kamu ya Mu'az. Usika bitaqwallah. Karena saya nyayangi kamu ya Mu'az, nasihat saya ya Mu'az, bertakwalah kepada Allah. Maka banyak kisah ini Nabi diminta memberikan nasihat dan Nabi katakan usika bitaqwallah. Nasihat Nabi adalah untuk bertakwa. Maka takwa tadi memiliki peran yang sangat penting dalam kita ini sehari-hari. Ya, apakah orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang dia ahlu sufi? Mesti sufi dulu baru katakan dia bertakwa, atau bertakwanya itu dikatakan bahwa orang-orang dia aulia? Banyak ayat menjawab. Contoh ini, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka aulia adalah orang-orang yang bertakwa. Apakah makna aulia hanya pemimpin? Aulia bermakna dia juga teman setia. Kalau begitu, kekasih Allah yang menempatkan Allah sebagai pelindungnya, itulah orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah dalam surah Al-Imran, Jannatu Adnin, Al-Imran 1:33 katakan bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah Jannatu Adnin, surga. Dan di ayat 134 Allah menjawab siapakah orang bertakwa. Di situ katakan yang pertama yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang mau menafkahkan hartanya baik dalam sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Yang kedua wal kadhiminal ghaiza, mau menahan amarah. Artinya orang yang sering marah-marah berarti bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang menahan amarah. Yang ketiga dalam ayat itu katakan lagi wal afina anin nas, yang mau memaafkan orang lain. Maka orang yang enggak mau memaafkan yang lainnya maka enggak termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat menyampaikan tadi siapakah orang-orang yang bertakwa. Ya, masuk kita ini ke maratibu takwa. Ini derajat atau tingkatan takwa. Tingkatan yang paling rendah takwa itu adalah at-taqwa minal amali alladhi yukhalladu sahibahu minan nar. Dia hanya takut dari hal-hal yang menempatkan dia di neraka. Artinya level yang rendah ini, yang pertama ini, dia hanya bertakwa untuk tidak Allah tempatkan dalam api neraka. Maka apa dia? Dia bertakwa dari syirik dan kufur. Sementara amalan yang makruh masih diamalkan. Kita ambil contoh. Meninggalkan yang sunat dalam sembahyang itu makruh. Ketika orang enggak baca doa iftitah dalam sembahyang, sah sembahyangnya, tapi dia makruh.
Ketika orang ruku, kepalanya enggak rata dengan badannya, kepalanya ke atas atau kepalanya ke bawah, sah sembahyangnya. Tapi itu makruh. Ketika orang sujud, tangannya masih membentang sampai menyentuh tempat sujud, itu makruh. Karena hadis menjelaskan, di antara yang makruh, yang Nabi larang ketika orang sujud, tangannya sampai siku menyentuh tempat sujud. Bahkan Nabi gambarkan orang yang sujud dan sikunya menyentuh tempat sujud itu seperti inbisatul kalbi, seperti anjing yang malas. Maka sunnah dia pas sujud ini sikunya diangkat. Oh, orang ini sembahyangnya tergesa-gesa, meninggalkan dia sunnah bacaan doa iftitah, sah sembahyangnya, namun itu makruh karena nggak baca doa iftitah. Maka kajian kitab, semua kitab ini meninggalkan yang sunnah dalam sembahyang itu bagian dari hal yang makruh. Sunnahnya kalau sujud 7 anggota tubuhnya menyentuh tempat sujud. Ini enggak habis, itu makruh. Ketika orang i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ini mesti semua tulang-tulangnya kembali ke posisi awal. Artinya bahwa dia tegaknya lurus. Ada orang sami Allah, sikaan jalan langsung ruku. Itu sah langsung sujud. Itu sah sembahyangnya, namun makruh. Maka orang-orang seperti ini masuk dia takwanya level yang rendah. Dia bertakwa dari hal yang syirik, hal yang kufur, namun masih mengamalkan yang makruh. Kalau begitu, sembahyangnya orang-orang yang bertakwa tadi sempurna gerakannya, sempurna bacaannya. Tidak pegah, hepa kau menurutku laginya. Kan sah sih. Betul sah juga memang. Namun sahnya itu makruh. Kita terkadang ketika diingatkan sahabat kita atau orang lain, kita marah. Nabi katakan, kata Nabi, ana basyarun mislukum. Saya juga manusia. Seperti awak don ansa kamatan sauna. Lun tuo-tuo cik. Lagi awak don tuo. Fa iza nasitu menyolun tuo. Kata Nabi, fazakiruni, ingatkan saya. Nah, Nabi level orang yang maksum, yang terjaga, level Rasul yang Allah jamin surganya. Kalau lupa, tolong ingatkan. Nabi nggak marah, diingatkan. Dan kita hari ini bukan Nabi pun, Allah nggak jamin surga kita ini. Namun ketika diingatkan, kondengole bengehele pun, bengehele. Dan bunuh aku ruku lagi. Kan sah cik? Ya betul sah juga memang. Namun kabengehele. Maka kajian tadi ini, takwa itu dia nggak bisa tanpa ilmu. Takwa mesti diikuti dengan ilmu. Menjaga dirinya itu dengan ilmunya. Maka di antara bunyi ayat, watawasau bis sabr, watawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Seorang ulama namanya dia Hasan Basri, termasuk ini tabi'in yang langsung berguru ke Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan Anas bin Malik. Kata beliau, kalau untuk mengingatkan itu mesti orang yang paling baik, yang gak pernah berbuat salah, maka tidak ada orang yang kami ingatkan. Karena semua orang bersalah. Kalau begitu, dalam kesalahan kita ini saling mengingatkan. Ini kata Hasan Al-Basri. Insya Allah kita ke depan, kita ambil sebuah tokoh ini. Kehidupan Hasan Al-Basri, siapa dia dan bagaimana nasihat-nasihat beliau ini dalam akhlak, dalam kehidupan. Ini Hasan Al-Basri. Kembali tadi,
Level yang pertama takwa tadi, dia menjaga dirinya untuk nggak masuk neraka, namun hanya levelnya ini dari syirik dan kufur. Nanti kita sama hukumi kita di level yang mana. Level yang kedua, takwa itu, level yang kedua adalah at-taqiyyu min kulli ma yakunu sababan lil azabi finnar. Orang bertakwa level yang kedua ini menjaga dirinya, nggak berbuat amal-amalan yang menetapkan dia atau menempatkan dia masuk neraka. Ini level yang kedua. Ayo sembahyang cik. Karena dia mengetahui bahwa yang nggak sembahyang neraka. Artinya bahwa dia berbuat supaya Allah nggak letakkan dia dalam nerakanya. Ikut berjamaah juga, ikut zakat juga. Ini tahu bahwa yang nggak berzakat, yang nggak berjamaah, Allah tempatkan di nerakanya. Namun, kajian kitab ini, lakin lam yamtani minas sagair wala yuksir minan nawafil. Namun orang ini nggak mencegah dirinya dari hal-hal yang kecil. Artinya ketika dengan tetangga nggak menyapa anak pepu, kan hal yang ubud. Ketika dengan orang tua nggak minta izin, alakan karayu, hal yang ubud. Wala yuksir nawafil, nggak memperbanyak hal-hal yang sunat. Malah cukup dengan amalan karena ba'do. Kita di Ramadan kesempatan. Maka orang ini berbondong-bondong Ramadan ini. Bangun siang malam. Habis Ramadan, habis semuanya. Nah kata Hasan Al-Basri, in ta'budu Ramadan. Kalau kita menyembah Ramadan, fa innahu zahid. Ramadan akan meninggalkan kita. Lakin ta'budullah. Kalau engkau menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah itu hidup, enggak pernah mati. Maka kalau begitu semangatnya jangan hanya di Ramadan dan melemah setelah Ramadan. Nah, level yang kedua ini mungkin kita-kita ini level sini, level kita ini. Ini level kita ini. Artinya bahwa tadi enggak memperbanyak nawafil. Enggak memperbanyak hal-hal yang sunat. Dan masih membiarkan hal sagair yang kecil-kecil kita amalkan. Masuk masjid kaki kiri masih kita amalkan. Keluar masjid kaki kanan masih kita amalkan. Karena kalau betul. Namun Nabi mengajarkan masuk masjid kaki kanan. Allahumma inna as'aluka, baca doanya. Keluar as'aluka min fadlik, kaki kiri. Bacaan-bacaan ini Nabi ajarkan. Nabi kalau sembahyang sendiri sunatnya lama ketika sujud. Banyak doa yang Nabi baca ketika sujud. Kenapa? Itu sunnahnya. Di antara bunyi sunat yang tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah. Kok ini lagi nih? Nanti tadi ini setelah sembahyang Nabi ajarkan tadi cara doa-doanya. Kita habis sembahyang cukup dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir langsung hilang. Maka Nabi ajarkan habis sembahyang itu istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. Sampai habis, lagi terus sampai habis ini 3 kali. Sambung lagi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam ya zal jalali wal ikram. Baru kalau mau baca ayat sini ini Nabi ajarkan pilihan ayatnya. Yang pertama adalah boleh baca ayat setelah sembahyang itu ayat kursi. Boleh juga habis sembahyang itu baca adalah Al-Ikhlas. Qul Huwallahu Ahad. Boleh juga habis sembahyang baca An-Nas.
Boleh juga Al-Falaq. Nabi hanya 4 ayat ini yang Nabi ajarkan setelah sembahyang. Maknanya bahwa tidak ada kitab, tidak ada hadis yang menjelaskan habis sembahyang Al-Fatihah. Dalam kitab Fathul Mu'in sekalipun jelaskan yang 4 juga. Ada pilihan lain. Jadi kalau hari ini sang-sang sempurna sembahyang menyohana Al-Fatihah, betul, nggak sah sembahyangnya kalau tidak baca Al-Fatihah namun dalam sholat, bukan setelah sholat. Kalau lebih jelas, tengok nanti di Fathul Mu'in disyarah oleh kitab I'anatul Talibin halaman sekurang puluh put. Itu Syekh Maulwi menjelaskan bacaan-bacaan setelah sembahyang. Apalagi dalam kitab Fiqh Sunnah atau kitab ini Al-Mu'tamad punya Syafi'i. Maka disebutkan bahwa semua kitab membolehkan kita ini setelah sembahyang itu membaca ayat 4 tadi pilihannya. Ada pilihan lain. Nah setelah itu baru Nabi ajarkan melalui hadis Abi Hurairah. Apa kata Nabi? Bertasbihlah. Sabbaha salasah wa salasin. 33 kali. Terus wa tahmid wa hamadahu salasan wa salasin. Alhamdulillah 33 kali. Terus wa kabbara salasan wa salasin. Dan takbir 33 kali. Ini untuk lengkap 100, maka ujungnya itu dia la haula wala quwata illa billah. Nah, ini hari pertama. Kalau kita agak tergesa-gesa, boleh pilih yang kedua, 25, 25, 25. Kalau mungkin makarat, hadis yang ketiga pilihannya, tasbihnya 10, 10, 10. Ini hadis menjelaskan bilangan tadi. Kalau kita mungkin agak mekarat, bacalah cerita ini, subhanallahnya 10 go, alhamdulillah 10 kali, dan takbirnya 10 kali. Nah setelah itu bacalah doa yang kita suka. Aisyah ditanya, ya Aisyah, tolong tanya Nabi, mana yang lebih mulia, yang lebih afdal, doa sendiri ketimbang kita ini mengaminkan doa imam. Kata Aisyah, Nabi menjawab, doa sendiri afdal min doa jamaah. Lihat lagi kenapa? Nabi menjawab, fa innahu aqrabu ilal ijabah. Doa itu lebih dekat untuk Allah kabulkan. Ini kita mengaminkan doa imam. Kebetulan ini imam belum menikah. Maka doa beliau ini, Allahumma a'tini zawjah jamilah salihah. Ya Allah berilu inong yang laga yang saleh. Tapi kan amin. Bedanya kan inong. Yang lain. Artinya dijawab tadi, doa sendiri afdal min ta'mini al-malaika au afdal min du'ail imam. Dari doa yang imam baca. Maka contoh di antara an-nawafil. Namun kebiasaan kita habis sembahyang tidak perlu. Padahal di antara tempat dan waktu Allah menjawab doa kita ini adalah setelah sholat. Kalau tanya, kapan-kapan aja waktu kita ini yang dia doa Allah kabulkan. Yang pertama adalah di pertengahan akhir malam atau sepertiga akhir, min jawfil lail atau sulusul akhir, sepertiga malam. Yang kedua setelah sembahyang. Yang ketiga ketika hujan turun. Yang keempat ini ketika perang berkecamuk.
Yang kelima, ketika khatib naik mimbar. Lama sudah khatib, maka ketika itu termasuk juga waktu yang ijabah untuk doa. Yang keenam, antara azan dan iqamah. Ini waktu ini di antara tadi waktu yang Allah ijabah doa kita ini. Maka bunyi hadis, ya Rasulullah, ayu du'ain asma. Ya Rasul, wajar doa yang paling Allah kabulkan. Qala Nabi menjawab, sulusul akhir minal lail wa ba'da salawatin mafrudah. Dalam hadis ini dijawab dua waktu. Yang pertama, pertengahan bagian ketiga malam. Yang kedua, setelah sembahyang fardu. Ini waktu yang paling Allah kabulkan untuk berdoa. Maka bunyi hadis itu, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, karena buku nampak lagi bukunya nih. Silakan yang mau bertanya, Bapak mungkin atau Ibu. Ya, sambil menunggu juga ini. Yang level yang ketiga, nah ini level ketiga takwa. Yang pertama tadi, yang penting neraka lah selama-lamanya, menghindari neraka abadi. Yang kedua, ini mengamalkan hanya yang wajib, meninggalkan yang kecil-kecil, meninggalkan yang sunat, dan masih mengerjakan dosa-dosa kecil. Nah, level takwa yang ketiga ini adalah selalu menyibukkan dirinya dengan Allah dan meninggalkan kesibukan lain yang menyebabkan dia lalai dari Allah. Ini level yang paling tinggi. Kalau kita hari ini dengar rapat ibang, tanggung wujud rapatnya, berarti masih sibuk dengan hal lain. Namun level ketiga ini adalah maknanya tadi meninggalkan kesibukan dunia ini, hanya sibuk dengan Allah. Bahasa kitabnya, ayyastagilal abdu ala nafsihi anillahi wa taraka al-syughli anhu. Menyibukkan dirinya hanya karena Allah. Maka ini level yang paling tinggi ini tentang takwa tadi. Nah, kajian selanjutnya, ketika orang masih menyibukkan diri dengan hal-hal yang dibolehkan, maka dia akan menempatkan hatinya itu ke level qaswah. Apa itu qaswah? Kerasnya hati. Nah, ketika hatinya itu keras, maka akan menempatkan dia melakukan hal-hal yang makruh. Ketika orang ini mengamalkan banyak hal-hal yang makruh, akan menempatkan diri dia ini kepada muharamat, melakukan hal-hal yang haram. Dan di ujungnya itu dikatakan bahwa inilah kesinambungan al-mutasal. Kesinambungan pertama mengamalkan yang kecil-kecil, hidung kita ke makruh, kain mbak makruh bunuh, masuk ke hal yang haram. Nah, dengan haram-haram tadi membuat diri dia itu hatinya keras. Kalau hatinya keras, maka apapun yang Allah nampakkan, tsunami yang begitu dahsyatnya, gempa bumi begitu dahsyatnya, itu hilang sesaat. Karena ketika tsunami itu betul, semua takbir. Ketika tsunami, habis takbirnya. Begitu gempa, semua takbir. Habis gempanya, habis. Nah, hati yang keras tadi ini akan menempatkan orang itu tambah jauh dari sang penciptanya. Kita ambil kisah dulu, pernah kita kisahkan. Padahal tujuan Allah perintahkan Bani Israel itu untuk menyembelih seekor lembu itu supaya orang itu mau beriman. Mau
patuh perintah Allah. Mengapa terjadi? Nggak mau mereka. Summa qasat qulubukum ba'da zalika, bunyi ayat. Allah abadikan ini. Ketika orang-orang nggak mau ini, maka hatinya itu keras. Maka apa akibatnya? Hati yang keras itu ma'isyatan dongka. Kehidupan yang sempit. Dan ma'isyah dongka ini sempit dunia, sempit akhirat. Maka terkadang banyak orang mengeluh, pakan lu di miskin-miskin kayaknya. Pakan sampai susah di lu. Enggak pernah nanya ke Dro, apakah lun ulun bertakwa Tuhan? Karena Allah katakan, Allah akan jamin ini kelapangan hidupnya kalau kita ini bertakwa. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, Allah berikan makhraja. Apa itu makhraj? Kelapangan hidup. Punya masalah, ini solusi. Punya ujian, Allah berikan. Ini obatnya. Sakit, ini obatnya. Maka yang menempatkan kita ini hidup susah, sempit, miskin, itu kita. Kenapa kita? Ini dia makna tadi qadar. Apa qadar? Ketentuan Allah sesuai dengan usaha kita. Kalau kita berusaha ini untuk dekat dengan Allah, maka Allah akan tetapkan kita kehidupan yang layak. Orang-orang yang gak pernah mau berusaha dekat dengan Allah, mengangkat perintah Allah, maka akan jauh dari Allah. Siaplah kehidupan yang sengsara. Dan janji Allah tadi, yang mau patuh perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah berikan makhraja, kelapangan hidup. Terus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setelah Allah berikan kelapangan, solusi masalahnya yang kedua adalah Allah berikan rezeki yang tanpa terduga-duga. Artinya bahwa orang-orang yang bertakwa akan jauh dari kemiskinan. Jangan katakan, lu sembahyang na Ustaz, zakat na lu, apakah miskin cik lu? Koreksi sembahyangnya. Apakah sembahyangnya karena warga kampung atau karena Allah? Maka cara bertakwa nanti yang pertama adalah bukan memperbanyak amal-amal dulu nih. Perbaiki hatinya. Islahul qalbi. Udah betul belum hatinya? Ketika ramai, ajak masjid. Ketika hana urung, hana sembahyang. Artinya bahwa hati belum benar. Maka bagaimana kita ini menjadi orang-orang bertakwa? Yang pertama jawabannya adalah perbaiki hatinya. Kenapa hati perbaiki? Tengok surah Al-Lail. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah ciptakan jiwa kita ini, hati ini, itu Allah hiasi. Yang pertama takwa, yang kedua fujur. Takwa kita bahas. Apa itu fujur? Lawannya. Ketika orang mencuri, menang fujurnya. Ketika orang berzina, menang fujurnya. Ketika dia bergibah, yang menang fujurnya. Maka yang tadi bunyi ayat, Allah berikan pilihan. Hati wadrana, atau hati yang sempurna itu kata Allah, aku hiasi dengan dua hal, takwa dan fujur. Silakan pilih. Mau pilih yang mana? Namun setiap pilihan qad aflaha man zakkaha. Nah ini. Yang pilih takwa dalam hidupnya, Allah berikan aflaha. Apakah aflaha? Keberuntungan, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Namun sebaliknya, wa qad khaba man dasaha. Yang pilih fujur,
nggak mau ini takwa tadi, nggak mau perintah Allah, bahkan mengerjakan larangan Allah, siap-siaplah fujur, sengsara. Maka cara pertama supaya kita ini termasuk orang-orang bertakwa, mari perbaiki hati kita. Islahul qalbi. Katanya, sudahkah hati kita ini bersih? Sudahkah ibadah kita ini karena Allah? Cara yang kedua adalah iktsarul ilmi, perbanyak ilmunya. Mencegah diri kita tadi ini untuk enggak mengamalkan yang haram dengan ilmu, yang toh yang haramnya. Memperbanyak amalan yang sunat, yang toh yang sunat. Contoh sebuah kisah. Ketika Rasulullah saudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, nyaman dua sahabat. Yang Rasulullah nyawa dan duanya saudara. Nah, ba'ti uro Salman Al-Farisi mendatangilah Abi Darda. Yang pertama jumpai istri Abu Darda, enggak terurus, enggak rapi, enggak mandi, wongnya istri Abu Darda ini enggak terurus. Kata Salman, "Mahallat bik, pakan rawan lagi nyo." Kata istrinya Abi Darda, "Ya Salman, saudaramu enggak butuh dunia lagi." Abu Darda siangnya dia puasa, malamnya dia bangun malam. Dan Abu Darda nggak butuh lagi orang lain, nggak butuh lagi istrinya dia. Nah, di hari itu Salman masak masakan tadi. Saya panggil Abu Darda. "Ya Abu Darda, yuk makan dulu kita." Kata Abu Darda, "Ana shaim, saya puasa." Kata Salman, "Ya Abu Darda, saya akan makan kecuali engkau ikut makan." Maka akhirnya hari itu Abi Darda membatalkan puasanya dan makan bersama Salman. Dan malam harinya, baru tengah malam, jaga Abi Darda. Kata Salman, "Ngapain?" "Saya mau tahajud." Kata Salman, "Iya Abi Darda, tidur lagi. Nanti saya bangunkan." Kagak ihlam tujuh. Abi Darda kebedohlong. Pulang. Kata Salman, "Mau tahajud." "Nih sama. Nempugon." Kata Salman. Nah, di pertigaan akhir malam, Salman bangunkan Abi Darda. Dan dua sahabat ini tahajud. Habis tahajud, kata Salman ke Abi Darda, "Ya Abi Darda, innallaha alaikal haq." Allah punya hak atas diri Ridwan. Wa inna nafsaka diridwan hakun nah cik adedran. Wa inna ailaka keluarga Ridwan nah wadedran. Wa nasu ajmain semua orang nah adedran. Yang menarik di ujung ungkapan Salman, "Fa'ati kulla zihaqqin haqqah." Maka berikanlah setiap hak orang itu haknya. Yang dia hari ini suami, berikan hak istri. Yang dia hari ini pemimpin kaum, berikan hak kaumnya. Yang hari ini dia istri, berikan hak suaminya. Yang hari ini dia punya anak, seorang ayah, berikan hak anaknya. Nah, besoknya karena Abi Darda kurang yakin betul puhan apa yang begah Bunda Salman, Abi Darda datang Rasulullah, "Ya Rasul, beklam Salman ngepegah meno. Apa betulnya?" Kata Nabi, "Betul apa yang Salman sampaikan." Ini hadis dari Abi Hurairah, rawahu Bukhari Muslim dengan sanad yang sahih. Ini hadis. Artinya bahwa beribadah pun dengan ilmunya.
abi dadak dari pagi ke pagi ini. Hana ke piu-piunya. Puasa le, sembahyang le. Baik. Namun agama perintahkan bukan demikian. Setiap ini punya hak. Maka tadi berikanlah masing-masing itu haknya. Maka kunci yang kedua untuk menjadi orang bertakwa adalah perbanyaklah ilmunya. Dengan ilmu kita tahu mana amalan yang sunnah, perbanyak. Mana dia makruh, jauhi. Mana dia yang haram, jangan amalkan. Nah, yang ketiga baru memperbanyak ibadahnya. Ini cara menuju orang-orang yang bertakwa. Maka kitab ini pun juga Muhammad Shalih Al-Munajjid menjelaskan 3 langkah ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan. Mungkin yang mau bertanya. Mana emang punya akhlaknya emang hendak tanya anjing ini fikih dia dengan teman dia. Di fikih emang kajiannya kan halal haram. Kajiannya ini makruh puhan. Ya, berhubung ini juga waktu sudah habis dan lampu piano udip belum lampunya. Kitab buka piano dia kita ditambah dengan mata pun juga mulai buta aja pakai kacamata. Nyola ke maaf beraya tak malamnya. Mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.